Di manakah terletak rahasia kemenangan hidup orang percaya? Bila seseorang ingin menang, biasanya memang yang akan dilakukan mencari berbagai macam cara, dan bukan saja cara, mereka juga akan mengumpulkan berbagai macam alat-alat dan sarana perkakas untuk perjuangan mereka dapat mengatasi segala pergumulan dan menang. Begitu pula di dalam masa krisis. Ketika datang krisis melanda hidup, kita berjuang mencari cara dengan berbagai macam strategi untuk menangkis krisis itu. Bisa dengan berbagai macam metode atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditata begitu rupa, yang dianggap dengan itu maka seseorang bisa menang mengatasi krisis hidupnya. Namun sesungguhnya rahasia kemenangan seorang percaya bukan terletak di pekerjaannya semata atau karya-karya serta daya juangnya itu, tetapi terletak di hati, yaitu hati yang mau tunduk dibentuk oleh Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi hari ini di dalam Sabda Tuhan, masih dari Mazmur kemenangan yang memuat tentang bagaimana perjuangan orang beriman di dalam menghadapi berbagai macam musuh, berbagai macam kendala, pergumulan, dan krisis hidup mereka. Mazmur 33 ayat 13-20. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik seluruh penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 33 memuat tentang sebuah ungkapan keyakinan iman yang di dalamnya mengandung pengajaran-pengajaran yang sangat dalam. Ayat yang tadi dibacakan berbicara tentang Tuhan yang berotoritas memberi menang kepada manusia yang percaya dan hidupnya takut akan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Tuhan memandang dari surga, melihat semua anak manusia, menilik semua penduduk bumi, dan yang menarik dikatakan Tuhan yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Kalau kita hanya bisa melihat orang dari karya-karyanya, tapi kita tidak dapat melihat hati mereka, apa motivasinya, Tuhan justru sangat mementingkan itu. Tuhan yang membentuk hati mereka dicatatkan demikian, yang memberitahukan bahwa Dialah sebenarnya yang mengaruniakan kemenangan di dalam hati manusia. Dikatakan bahwa seorang raja tak akan terselamatkan oleh besarnya kuasa atau pahlawan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bukankah seringkali kita pikir untuk supaya kita bisa menang kita perlu kuasa sebesar-besarnya, atau kita perlu kuat sekuat-kuatnya? Padahal sebenarnya kuasa dan kekuatan manusia serba terbatas. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, berarti memang kuasa dia terbatas. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan, berarti memang kekuatannya tidak pernah dapat menandingi kekuatan Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja dari hati, melalui hati dan di dalam hati, memberikan kepada seseorang itu jiwa yang berkemenangan. Ini yang jauh lebih penting daripada pencapaian kemenangan yang diidam-idamkan manusia.
Hati yang berkemenangan yaitu hati yang tidak menaruh harapan kepada segala perkakas yang dianggap tangkas untuk meraih kemenangan pada saat menghadapi krisis di dalam kehidupan. Dikatakan pula bukan di dalam ayat tadi bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bahkan sekalipun besar ketangkasannya itu tidak dapat memberikan keselamatan atau keluputan. Betapa terbatasnya segala macam perkakas yang kita susun, kita buat, kita atur. Bukan tidak penting kita melakukannya atau merencanakannya, tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Dan dikatakan lagi bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hatinya takut akan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan, sehingga kepada orang-orang yang seperti inilah maka Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Janji Tuhan luar biasa. Tuhan mengatakan bahwa orang yang hatinya takut akan Tuhan, yang berarti tunduk dibentuk oleh Tuhan, hati yang ikhlas dan rela untuk dilatih dan dijadikan pribadi yang kuat, pribadi yang berkemenangan karena hatinya penuh kemenangan dan jiwanya juga jiwa yang selalu mau menyadari bahwa kemenangan asalnya daripada Tuhan. Dan janji Tuhan jelas, yaitu jiwa mereka akan dilepaskan dari maut. Bukankah Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, Dia bukan saja menang sendiri, tapi Ia mampu melepaskan jiwa-jiwa orang percaya juga dari maut. Dan bukan itu saja, sementara manusia masih hidup, pemeliharaan Tuhan pada masa kelaparan itu pun akan terjaminkan bagi mereka yang hatinya ikhlas dan tunduk dibentuk oleh Tuhan. Ini yang memberitahu kepada kita bahwa menang dalam jiwa itu jauh lebih penting dari sekedar memenangkan sebuah pertarungan yang tampak di mata orang. Menang dalam jiwa tidak pernah akan habis bila hati ikhlas dan tunduk dibentuk oleh Tuhan. Dan walaupun hidup terus dilanda oleh krisis yang tidak habis-habis, maka sesungguhnya kemenangan dalam jiwa yang dari Tuhan asalnya itu pun tidak pernah habis. Karena Tuhan yang membentuk hati. Inilah yang perlu kita imani dan amini hari-hari ini. Pada saat dimana kita ingin menang atas segala pergumulan hidup dan krisis yang melanda kita, taruhkanlah hati kita. Hati yang ikhlas, mohonkan kepada Tuhan supaya ada kerelaan untuk kita tunduk dibentuk oleh Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang kita sulit terima dan pahami, mohonkanlah kepada Tuhan, karuniakan hati yang ikhlas dan tunduk dibentuk oleh Tuhan. Ingat bahwa pembentukan Tuhan atas hati manusia itu berlangsung seumur hidup. Bukan saja semata bicara soal ibadah atau agama, tetapi pembentukan hidup yang berlangsung sepanjang umur hidup kita masih dipercayakan oleh Tuhan. Disitulah sebenarnya Tuhan mau membentuk kita. Lewat krisis yang ada, Dia mau kita memiliki jiwa yang berkemenangan, hati yang berkemenangan, yang itu tidak pernah akan habis karena dikaruniakan oleh Tuhan. Sehingga jiwa yang berkemenangan itu akan selalu menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita senantiasa. Mari berserahlah dan taruhkanlah hatimu dibentuk oleh Tuhan, agar dengan hati yang tenang, hati yang berkemenangan oleh kuasa Tuhan dan oleh pembentukan Tuhan, membuat kita dapat kuat menghadapi krisis. Karena menang dalam jiwa tidak pernah habis. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.